Oke, buat Anda yang punya urusan finansial atau pekerjaan yang berkaitan dengan Indonesia, ada satu topik yang wajib banget Anda pahami, residensi pajak. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih artinya, dan yang paling penting, apa dampaknya buat Anda. Pernah kebayang nggak situasinya kayak gini? Anda kerja di Indonesia, dapat penghasilan dari sini, tapi Anda sebetulnya tinggal di luar negeri. Nah, pertanyaan besarnya, jadi bayar pajaknya di mana dong? Soalnya yang paling kita takutkan adalah harus bayar pajak di dua negara buat penghasilan yang sama. Wah, pusing kan? Nah, masalah ini ada namanya loh, yaitu pajak berganda atau double taxation. Kedengarannya emang serem ya, tapi tenang dulu. Untungnya udah ada sistem internasional yang memang dirancang khusus untuk mencegah mimpi buruk ini jadi kenyataan. Kunci buat ngerti dan nyelesain semua ini tuh ada di satu konsep, residensi pajak. Anggap aja, ini semacam status legal Anda di mata perpajakan, yang nantinya bakal nentuin negara mana sih yang punya hak utama buat memungut pajak dari penghasilan Anda. Gini, pada dasarnya ada dua aturan main utama yang dipakai negara-negara. Yang pertama, asas domisili. Artinya, negara tempat Anda tinggal berhak memajaki semua penghasilan Anda, nggak peduli dari mana asalnya, dari seluruh dunia pokoknya. Nah, yang kedua, ada asas sumber. Kalau yang ini, negara cuma berhak memajaki penghasilan yang Anda dapat di dalam wilayah negara itu aja. Nah, disinilah letak masalahnya. Kebingungan itu muncul waktu dua negara pakai asas yang berbeda ke satu orang yang sana. Inilah yang bisa bikin Anda seolah-olah punya kewajiban pajak di dua tempat sekaligus. Oke, sekarang kita kerucutkan ya, kita fokus ke Indonesia. Gimana sih caranya Indonesia menentukan apakah seseorang itu dianggap sebagai residen pajak di sini atau bukan? Apa aja kriterianya? Mungkin Anda paling sering dengar soal aturan waktu ya. Dan betul, angka 183 hari ini jadi semacam angka keramat. Kenapa? Karena ini bukan cuma patokan di Indonesia aja, tapi juga di banyak banget negara lain di seluruh dunia. Jadi ini penting banget buat diingat. Menurut hukum di Indonesia, ada 3 kriteria. Tapi yang perlu banget Anda catat, Anda cukup memenuhi salah satu aja dari 3 ini. Pertama, Anda punya tempat tinggal di Indonesia. Kedua, Anda secara fisik ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Atau yang ketiga, Anda punya dan bisa menunjukkan niat buat tinggal di Indonesia. Salah satu terpenuhi, Anda dianggap residen pajak dalam negeri. Nah, tapi disinilah situasinya bisa jadi makin kompleks. Gimana ceritanya kalau ternyata Anda memenuhi kriteria sebagai residen pajak di Indonesia, tapi di saat yang sama Anda juga memenuhi kriteria residen di negara lain. Dan ini, sangat mungkin terjadi loh. Bayangin aja, Anda punya rumah permanen di negara A, tapi Anda kerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Ya kan? Menurut aturan negara A, Anda residen di sana. Menurut aturan Indonesia, Anda juga residen di sini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konflik residensi ganda. Untungnya, buat mengatasi konflik ini, negara-negara yang punya perjanjian pajak, termasuk Indonesia dengan banyak negara lain, punya solusinya. Ada serangkaian aturan yang jelas, standar, dan disepakati secara internasional. Aturan ini namanya tiebreaker rule. Anggap aja ini kayak babak adu penalti buat nentuin satu pemenang. Cara kerjanya berurutan dari atas ke bawah. Langkah pertama, dites dulu, di mana Anda punya rumah permanen. Kalau cuma punya di satu negara, ya udah selesai, dialah pemenangnya. Tapi kalau punya di kedua negara, kita lanjut ke langkah 2, di mana pusat kepentingan vital Anda. Maksudnya, hubungan pribadi dan ekonomi Anda lebih kuat di mana. Kalau masih imbang juga, baru lanjut ke langkah 3, di negara mana Anda biasanya tinggal. Dan kalau masih belum ketemu juga, jalan terakhirnya adalah kewarganegaraan Anda. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Ada nih namanya Niko. Dia kerja 200 hari di Indonesia. Jelas dia lolos tes 183 hari dan dianggap residen pajak di sini. Tapi ternyata rumah permanen dan keluarganya ada di Singapura. Nah, begitu masuk ke aturan tiebreaker, tes pertama soal rumah permanen langsung menyelesaikan masalah. Status Niko secara definitif adalah residen pajak Singapura, bukan Indonesia. Oke, setelah dengar penjelasan yang lumayan teknis tadi, mungkin Anda bertanya-tanya, jadi kenapa sih semua ini penting banget buat saya? Intinya begini teman-teman, tahu status residen pajak Anda dengan pasti itu adalah soal kepastian hukum. Ini penting supaya Anda terhindar dari tagihan pajak yang datang tiba-tiba, dan yang paling utama, memastikan Anda membayar pajak secara adil, sesuai aturan, dan nggak lebih dari yang seharusnya. Jadi, ini jadi pertanyaan penutup yang penting buat kita semua, terutama yang punya aktivitas finansial lintas negara.
Coba tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah Anda benar-benar yakin dan memastikan status residensi pajak Anda? Karena ini adalah langkah pertama untuk perencanaan keuangan yang patuh, yang tenang.